Halo pendengar setia Zona Kriminal, masih bareng aku, Berio WB yang selalu bawa cerita pedas dari pelosok negeri. Aku masih siap kok bikin telinga kalian panas, tapi otak tetap dingin. Kali ini kita bakal ngupas kasus yang bikin gregetan. Puluhan calon jemaah umroh di Lamongan dan Gresik kena tipu-tipu Biro Travel abal-abal PT Tawabiin Umroh dan Haji Plus. Bayangin ya, bayangno mimpi ibadah ke tanah suci, malah jadi mimpi buruk dengan kerugian total yang mencapai 18 miliar rupiah. Siap-siap dengerin cerita ini sampai selesai. Jadi gini ya, ceritanya ini berawal dari harapan mulia. Umroh, ibadah yang bikin hati adem, jiwa tenang. Tapi di Lamongan dan Gresik, ratusan orang dari petani sampai pedagang nabung bertahun-tahun, jual sawah, gadai perhiasan demi bisa ke Mekah. Nah, tiba-tiba muncul PT Tawabiin, Biro Travel yang katanya solusi umroh hemat. Harga cuma 10 juta sampai 17,5 juta. Murah banget kan? Bandingkan sama harga resmi dari Kemenak, minimal tuh di angka 26 juta. Siapa coba yang gak tergiur? Mereka promosi melalui media sosial, pamer testimoni jemaah yang bahagia, foto-foto di depan Ka'bah, plus janji diskon 50%. Ngeri. Udah kayak iklan sabun colek ya. Bersih, murah, dan bikin kinclong. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal sabun. Ini ibadah bos, ibadah. Orang-orang daftar, bayar lunas, mimpi berangkat ke tanah suci. Tapi kenyataannya, kantor travelnya tiba-tiba kosong melompong sejak April 2025. Pengelolanya, nggak tahu kabur kemana. Dan para calon jemaah yang udah bayar, cuma bisa gigit jari. Dompet kosong, hati hancur. Ini tuh sebenarnya klasik banget bos. Orang Indonesia tuh lelet kalau urusan cek recheck, tapi cepet kalau urusan murah. PT Tawabiin ini pinter banget mainin psikolog, iming-iming harga miring, menerangkan ke calon korban dengan citra perusahaan yang udah kece sejak 2017. Padahal itu cuma topeng. Dan yang bikin miris, korban tuh nggak cuma 1-2, tapi 1000-an orang. Makanya total duit yang lenyap dari 17 sampai 18 miliar. Itu bukan duit receh bos, itu tabungan hidup. Oke, sekarang kita ke modus operandinya. PT Tawabiin ini kayak penutup wajan, kelihatannya kokoh tapi dalamnya kosong. Mereka nawarin paket umroh dengan harga yang nggak masuk akal, jauh di bawah standar. Mereka sih bilangnya, kami punya koneksi khusus, biayanya efisien. Oh please, koneksi khusus ke siapa? Koneksi khusus sama jin paling. Faktanya, Kemenak Lamongan udah bilang, travel ini nggak punya izin resmi. Bukan cuma nggak terdaftar, tapi fiktif. Dan ini nih yang bikin ngelus dada. Mereka pakai skema Ponzi ala kadarnya. Duit jemaah baru dipakai buat nutupin utang ke jemaah lama. Atau mungkin bisa jadi gini ya, buat beli kopi kekinian buat bos travelnya. Kantor mereka yang ada di Desa Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan cuma jadi pajangan. Begitu korban nanya keberangkatan, kantor udah kayak rumah hantu. Sepi, gelap, cuma ada debu dan harapan yang kandas. Dan yang bikin cerita ini makin pedas, pengurus travel main lempar tanggung jawab. Ada yang bilang, nama saya cuma dipinjem, saya nggak tahu apa-apa. Wah hebat ya, nama dipinjem buat nipu ribuan orang, tapi masih aja nggak merasa bersalah. Sekarang bayangin ini ya, bayangno, seorang ibu rumah tangga rela jual sawah warisan demi bisa umroh. Bayar 40 juta, cuma dapat janji kosong. Atau ada juga cerita kayak bapak-bapak pedagang, nabung bertahun-tahun, akhirnya ikut daftar, tapi akhirnya nggak jadi berangkat. Ada loh 1000 cerita kayak gini di Lamongan, Gresik, sampai Surabaya. Dan total kerugian bukan cuma duit 18 miliar, tapi juga mimpi, harapan, dan
kepercayaan yang udah dirampok. Salah satu korban, sebut aja AS, cerita sambil nangis. Ini saya ngumpulin duit tuh dari hasil kesabaran, duit hasil keringat, cuma buat ditipu yang pada akhirnya, bayangin bos, bayang no. Duit yang dikumpulin dari jualan sayur, angkut barang, atau kerja serabutan, lenyap begitu aja. Dan yang bikin pedih, banyak korban ini orang-orang sederhana yang tujuannya cuma pengen ibadah, bukan cari flexing di Instagram. Di satu sisi Kemenak Lamongan udah coba mediasi April lalu, tapi hasilnya nol besar. Pihak travel nggak muncul-muncul, duit nggak balik, jemaah cuma bisa pulang bawa kekecewaan. Ini tuh bukan sekedar penipuan, ini pengkhianatan terhadap keimanan. Serius loh, kalau niat nipu pakai kedok ibadah, apa nggak takut azab? Sebagian puluhan korban akhirnya lapor ke Polres Lamongan 24 Juli kemarin. Unit Pidana Ekonomi Satreskrim yang dipimpin oleh Ibda Lisma Ramadama bilangnya gini, kami serius tangani kasus ini. Oke, bagus. Tapi seriusnya ini yang kayak gimana? Sekarang baru tahap penyelidikan, panggil saksi, kumpulin bukti. Tapi bos, ini kan bukan kasus curi ayam. Ini 18 miliar. Harusnya sih udah gerak cepet dong. Polisi bilang bakal panggil semua pihak, dari korban sampai pengurus travel. Tapi kalau pengurusnya udah kabur, apa ya bisa ketemu? Atau jangan-jangan cuma nemu bayangan mereka di media sosial, pamer liburan ke Bali. Nah, sebenarnya kasus kayak gini tuh udah kayak drama Korea bos. Panjang, berbelit, dan ujungnya bikin penonton bingung. Sementara itu, Kemenak Lamongan cuma bisa bilang, cek aplikasi Satu Haji sebelum daftar travel. Iya pak, tapi kan orang-orang ini udah terlanjur percaya. Sekarang yang dibutuhin bukan cuma saran, tapi tindakan nyata. Dan buat Bapak Polres, tolong jangan cuma janji manis kayak travel abal-abal ini. Kasih bukti, tangkap pelaku, dan kalau bisa kembalikan duit jemaah. Jadi apa pelajaran dari kasus ini? Pertama, kalau ada yang nawarin umroh murah, kabur aja wis, kabur. Umroh itu nggak kayak beli tiket kereta, nggak ada flash sale. Kemenak aja udah bilang minimal 26 juta. Ya percaya aja, jangan sosokan bikin kesimpulan sendiri. Dan kedua, cek izin travel di aplikasi Satu Haji. Kalau nggak terdaftar, mending simpen dulu duitnya buat beli apa kek, kambing kurban kek, atau buat beli apa gitu, ketimbang buat ningkatin saldo si penipu. Dan ketiga, ini yang paling penting, jangan gampang percaya sama testimoni di media sosial. Catet, zaman sekarang foto di depan Ka'bah bisa dipalsuin pakai Photoshop, apalagi janji manis biru travel. Kasus PT Tawabiin ini cuma puncak gunung es. Di Indonesia, penipuan umroh udah kayak tradisi tahunan. Tapi kok ya pelakunya masih bebas-bebas aja. Itu loh yang bikin aku heran. Apa mereka itu kebal hukum? Atau hukumnya yang kebal males? Oke bos, sebelum kita tutup, aku mau ingetin nih, kasus ini pengingat buat kita semua. Hati-hati, cerdas, dan jangan biarkan mimpi suci jadi korban tipu daya. Itu tadi cerita tentang umroh murah yang berujung penipuan. Jangan lupa share ke orang-orang terdekat kalian, biar nggak ada lagi yang kena tipu. Subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Aku Berio WB.